Morgan menatap layar komputer di depannya dengan ekspresi terkejut saat melihat host streamer wanita yang muncul di layar itu tak lain adalah Rosa. Morgan tidak pernah menyangka bahwa Rosa juga akan berpartisipasi dalam kompetisi Starlight PK tersebut. Morgan memang belum pernah menonton siaran langsung Rosa. Sebelumnya, dia bahkan sudah lama tidak bertemu dengan gadis itu karena kesibukan masing-masing akhir-akhir ini. Rosa terlihat sangat cantik kali ini. Dia mengenakan t-shirt putih dengan riasan tipis di wajahnya. Dia tampaknya dalam suasana hati yang baik. Apa kamu mengenal host streamer wanita itu? Atau kamu diam-diam memberi hadiah untuk dia? Laura bertanya sambil tersenyum setelah melihat ekspresi Morgan yang begitu terkejut saat melihat Rosa. Aku mengenalnya. Aku bahkan pernah bertemu dengannya secara langsung, jawab Morgan sedikit ragu-ragu. Namanya Rosa. Sebelumnya dia itu hanyalah seorang host streamer biasa, sampai suatu hari ada seorang Crazy Rich bernama Angin di studio siaran langsungnya, yang secara langsung menjadikan Rosa sebagai host streamer besar. Di puncak popularitasnya, dia bahkan lebih populer dari aku. Namun, belakangan ini si Crazy Rich itu tidak pernah muncul lagi, jadi popularitas Rosa pun banyak menurun sekarang, papar Laura seraya melirik dan tersenyum ke arah Morgan. Oh, jadi begitu. Morgan mengangguk pelan tanpa mengatakan apa-apa lagi. Aku tahu sedikit rahasia tentang Rosa. Apa kamu ingin mendengarnya? Laura bertanya pada Morgan dengan ekspresi misterius di wajahnya. Rahasia apa? Morgan mengernyit. Ada sedikit rasa khawatir di hatinya. Jika kamu ingin mendengarnya, kamu harus duduk di pangkuanku, jawab Laura, masih menggoda Morgan sambil menepuk-nepuk pahanya yang mulus dan ramping. Sebenarnya, Laura tidak terlalu menyukai Morgan, dan dia juga tidak tertarik untuk memiliki hubungan dengan Morgan. Bagaimanapun, dia sebenarnya seorang gadis yang sangat baik. Dia menggoda Morgan hanya karena dia suka melihat reaksi pemuda itu yang malu-malu saat digoda. Laura, bisakah kamu langsung saja mengatakan rahasianya? Sahut Morgan sedikit kesal. Dia tidak mau tertipu kali ini. Hahaha. Laura tertawa senang ketika melihat reaksi Morgan seperti itu, dan kemudian berkata dengan lembut, aku mendengar dari temanku bahwa Crazy Rich di studio siaran langsung Rosa tampaknya ingin memperkosa Rosa, tetapi Rosa menyadari niatnya dan mengirimkannya ke kantor polisi. Tapi berita itu belum dirilis, popularitas Rosa langsung anjlok karena ini. Kamu dengar dari siapa? Tanya Morgan setengah berteriak dengan ekspresi terkejut sekaligus kesal di wajahnya. Ronald lah yang dikirim ke kantor polisi oleh Rosa. Ronald adalah angin yang palsu, sedangkan Morgan adalah angin yang asli, yang sedang duduk di sini. Semua orang di platform tahu tentang ini, dan Rosa sendiri juga tidak menyangkalnya. Mengapa kamu begitu kesal? Balas Laura setengah berbisik. Itu semua omong kosong, teriak Morgan, berusaha menyembunyikan kekesalannya. Suasana hatinya mendadak berubah karena dia merasa dituduh sebagai A. Omong kosong apa? Semua orang di platform itu tahu tentang ini. Aku pikir karena si Crazy Rich telah menghadiahkan begitu banyak hadiah di studio siaran langsung Rosa, maka gadis itu tidak akan berani memanggil polisi meskipun dia tidak ingin tidur dengan orang itu. Bagaimana jika orang itu keluar dan membalas dendam padanya? Kata Laura pelan. Morgan menoleh ke arah Laura. Dia berniat untuk menjelaskan mengenai masalah Rosa itu, tetapi kemudian dia mengurungkan niatnya. Dia pikir, Laura tidak tahu jika dia adalah angin yang sebenarnya. Bahkan jika Morgan mengatakan bahwa dirinya adalah angin yang sebenarnya, itu terlalu tidak masuk akal, dan Laura pasti tidak akan mempercayainya. Namun, kata-kata Laura mengingatkan Morgan bahwa dia sudah lama tidak memberi hadiah di studio siaran langsung Rosa, yang mudah disalahpahami. Kompetisi apa yang sedang berlangsung dalam siaran langsung ini? Tanya Morgan ragu-ragu, mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Kompetisi ini adalah yang tertinggi di platform video streaming ini. Dua host streamer wanita akan melakukan siaran langsung secara bersamaan selama 1 jam. Siapapun yang menerima lebih banyak hadiah dalam waktu 1 jam akan menang, dan pemenangnya akan dapat maju ke babak berikutnya, tetapi jika dia kalah, dia akan tersingkir, jawab Laura, menjelaskan dengan suara lembut. Ini sama saja mereka yang berada di posisi atas memeras mereka yang berada di posisi yang kurang beruntung, kan?
Orang-orang yang berada di posisi atas meminta host Treamer wanita untuk merangsang para penggemar agar memberikan hadiah kepada mereka dan yang kalah akan disingkirkan. Tidak peduli siapa yang menang, orang yang paling untung adalah orang yang berada di posisi atas, kan? Morgan pernah mendengar Rosa membicarakan hal ini. Ya, kurang lebih seperti itu, jawab Laura seraya mengangguk, dan kemudian melanjutkan, begitu mereka berada di tiga besar, mereka bisa mendapatkan hadiah uang tunai 2 miliar, tetapi jika mereka tersingkir di babak pertama, pendapatan hadiah host Treamer bulan ini akan disita oleh platform siaran langsung itu. Dan kali ini, tidak peduli mereka host Treamer besar maupun kecil harus berpartisipasi dalam kompetisi ini. Sebenarnya banyak dari host Treamer yang enggan. Mereka tidak rela hadiahnya disita oleh platform meskipun mereka tidak bisa mendapatkan bonus 2 miliar. Aku tidak menyangka platform siaran langsung ternyata begitu kejam ya. Morgan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas berat. Tentu saja, ada banyak aturan tersembunyi di platform ini. Jangan berpikir bahwa platform hanya akan menghasilkan uang dari para penonton. Bahkan, mereka mendapatkan uang dari host Treamer juga, kata Laura tanpa sadar. Haha, Morgan tertawa seraya memandang Laura, lalu tersenyum tanpa mengatakan apa-apa lagi. Sementara Morgan mengobrol dengan Laura, Rosa di studio. Langsung juga mengobrol dengan host Treamer wanita lain. Host Treamer yang melakukan siaran langsung bersama Rosa saat itu, juga seorang wanita cantik dan seksi. Namanya Rachel. Pada siaran langsung kali ini, Rachel mengenakan seragam perawat seksi dan menggoda para penggemar dengan riasan tebal di wajahnya. Orang-orang yang melihatnya, merasa mereka melihat gadis di bar, dia sedikit centil dan matanya selalu menunjukkan tatapan menggoda. Halo, Rosa. Rachel mengambil inisiatif untuk menyapa Rosa terlebih dahulu. Halo, jawab Rosa dengan sikap dingin dan cuek seperti biasanya. Setelah melihat sikap Rosa yang begitu dingin padanya, Rachel sedikit tidak senang. Gadis itu menghela napas seraya menggerutu dalam hati, bukankah kamu hanya R murahan yang terkenal karena tidur dengan seorang penggemar kaya? Kenapa kamu berpura-pura sok di sini? Sekarang orang kaya itu sudah kamu kirim ke penjara, apalagi yang bisa kamu sombongkan? Meskipun Rachel berpikir begitu dalam hatinya, dia tentu saja tidak bisa mengatakannya di studio siaran langsung. Dia berkata sambil tersenyum, Rosa, kamu terlihat sangat cantik malam ini. Tidak heran ada begitu banyak penggemar yang memberikan hadiah untukmu, kamu harus berbelas kasih padaku nanti ya. Petik 2. Rosa bukanlah orang bodoh. Tentu saja, dia dapat memahami apa yang dikatakan Rachel, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk menjawab dengan suara dingin, kamu juga sangat hebat. Kudengar kamu sepertinya hampir berusia 30 hari ini, kan? Kamu bisa merawat wajahmu dengan baik, kamu terlihat seperti gadis baru berusia 20 tahun. Petik 2. Kamu. Ekspresi wajah Rachel berubah seketika setelah mendengar kata-kata Rosa. Dia baru saja ingin membuka mulutnya untuk melawan, tetapi dia tiba-tiba berpikir bahwa ini adalah studio siaran langsung dan dia tidak bisa terlalu kasar, jadi dia harus menahan amarahnya kali ini. Rachel mau tidak mau hanya bisa mengumpat di dalam hatinya, aku akan menunggu dan menunjukkan padamu bagaimana aku akan berurusan denganmu nanti, jalang tak tahu malu. PK dimulai. Pada saat yang sama, terlihat angka besar tiba-tiba muncul di studio langsung, diikuti dengan hitungan mundur dari 60.00. Saat host mengatakan PK telah dimulai, kompetisi PK antara Rosa dan Rachel secara resmi dimulai. Setelah siaran langsung kompetisi PK resmi dimulai, lawan Rosa, Rachel, tampak berubah sikap dalam sekejap. Gadis itu berteriak ke arah kamera dengan centil, halo semuanya, aku akan menari untuk kalian semua. Jika menurut kalian tarianku bagus, kalian bisa memberiku lebih banyak hadiah nanti. Aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya. Setelah mengatakan ini, Rachel langsung berdiri dan mulai menggerakkan tubuhnya dengan tarian menggoda di depan kamera. Meskipun tarian Rachel sangat biasa, tetapi bentuk tubuh wanita itu masih sangat bagus. Apalagi saat ini, Rachel mengenakan rok mini, dengan pinggul yang meliuk-liuk, T bulat serta kaki mulus dan ramping, membuat gadis itu terlihat sangat menarik.
Para penggemar yang menonton siaran langsung itu ternganga menyaksikan gerakan Rachel yang seksi dan menggoda. Siapa yang akan bersaing untuk Rachel dengan mengirim hadiah berupa 100 bola ikan? Petik 2. Gading mengirimkan permohonan kartu untuk Rachel. Irfan mengirimkan cincin keberuntungan untuk Rachel. Setelah melihat tarian seksi Rachel, para penggemar di ruang siaran langsung mulai memberikan hadiah kecil, tetapi harga hadiah ini tidak terlalu mahal, paling mahal mungkin hanya sekitar 20 atau 40 ribu. Sementara itu, di studio siaran langsung Rosa hanya duduk diam sejak kompetisi PK dimulai. Dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk merayu para penggemar dan meminta hadiah apapun. Meskipun demikian, popularitasnya masih lumayan tinggi, dan masih ada banyak penggemar yang memberikan hadiah. Olga mengirim pesawat untuk Rosa. Gara mengirim rumah untuk Rosa. Erik mengirim berlian untuk Rosa. Pemberitahuan bahwa penggemar memberi Rosa hadiah mulai bermunculan di layar. Meskipun tidak banyak hadiah untuk Rosa, tetapi kebanyakan dari mereka memberikan hadiah yang harganya lebih dari 200 ribu, jadi progres bar merah muda milik Rosa langsung mengalahkan progres bar biru yang mewakili nilai hadiah Rachel. Morgan tak kuasa menahan senyum ketika melihat nama-nama penggemar itu, karena ketika Morgan pergi ke ruang siaran langsung Rosa waktu itu, mereka sempat menyapa Morgan, dan Morgani memiliki kesan terhadap mereka. Rachel melirik layar dan menyadari bahwa dia telah menari begitu lama, tetapi progres bar hadiah miliknya hanya menunjukkan angka kurang dari 10%, sementara Rosa hanya mengucapkan beberapa kata tetapi menerima hadiah yang nilainya jauh lebih tinggi dari Rachel. Oh, aku sudah menari begitu lama sampai aku lelah dan berkeringat. Kenapa hadiahnya hanya segini? Lupakan, aku tidak akan menari lagi. Gerutu Rachel, lalu langsung kembali duduk di kursi dengan wajah cemberut. Mengapa Hostreamer itu tidak menari lagi? Ya, ayo teruslah menari. Kami akan memberimu hadiah. Para penggemar yang melihat Rachel berhenti menari, mulai mengirim komentar. Untuk apa aku menari? Kalian bahkan tidak memberiku hadiah yang layak. Aku tidak akan menari lagi, ucap Rachel dengan ekspresi merajuk. Jika kamu terus menari, kami akan memberimu hadiah yang layak. Ya, teruslah menari. Aku akan mengirimimu hadiah. Para penggemar Rachel terus memberikan komentar. Cih, apa gunanya hadiah yang kalian berikan? Itu hanya hadiah kecil yang harganya puluhan ribu rupiah. Lihatlah di tempat lain, bahkan ada hadiah yang seharga 5 atau 600 ribu. Bagaimana kalian bisa kalah dibandingkan dengan orang lain itu? Aku masih tidak mengerti. Aku sudah menari, tapi kalian tidak memberiku hadiah. Rachel tampaknya sedikit marah saat ini. Tentu saja, dia mulai bicara tidak sopan. Kamu adalah Hostreamer, jaga cara bicaramu. Iya, menurutmu siapa yang kalah? Dasar, Hostreamer sampah. Kami tidak akan menontonmu lagi. Ayo kita lihat Hostreamer yang lain, dan memberinya hadiah. Ya, teman-teman, mari kita pergi Hostreamer yang lain. Petik 2. Kata-kata Rachel ternyata justru membangkitkan kemarahan para penggemarnya. Dalam sekejap, semua penonton beralih ke studio siaran langsung milik Rosa. Hal itu tentu saja menyebabkan popularitas siaran langsung Rosa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ekspresi wajah Rachel biasa saja, seolah-olah dia tidak memiliki penyesalan sedikit pun atas kepergian para penggemarnya. Apakah ada yang salah dengan pikiran wanita itu? Masih bagus seseorang mau memberinya hadiah. Mengapa dia tidak menghargainya? Morgan bergumam dengan nada bingung. Hostreamer itu sama sekali tidak peduli dengan hadiah-hadiah kecil tadi. Bagaimanapun, dia sangat yakin bahwa dia tidak akan kalah hari ini. Tentu saja, dia tidak akan menyukai orang-orang itu, kata Laura pelan. Dia menerima hadiah lebih dari 100 ribu, sedangkan Rosa hampir mendapatkan 20 juta. Bagaimana dia tidak akan kalah? Tanya Morgan dengan dahi berkerut. Kamu akan tahu nanti, tukas Laura. Morgan terdiam sejenak, dan kemudian kembali menatap layar. 50 menit berlalu, Rosa menerima hampir 40 juta hadiah, sementara Rachel masih bertahan sekitar 100 ribu. Akan tetapi Rachel tidak cemas. Dia tetap duduk dengan tenang sambil bermain dengan ponselnya. Kali ini sepertinya gadis itu terlihat berbeda dibandingkan dengan sebelumnya yang berusaha keras untuk meminta hadiah. Para penggemar yang tersayang, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Tidak peduli berapapun harga hadiahnya, aku sangat berterima kasih pada kalian semua.
Aku tahu tidak mudah bagi semua orang untuk menghasilkan uang, jadi jangan terus memberikan hadiah, ujar Rosa. Melihat bahwa dia memiliki hadiah lebih banyak dari Rachel, dia merasa bahwa dia pasti akan menang hari ini, jadi tidak perlu meminta para penggemar di studio siaran langsung ini terus menghabiskan uang. Hostrea Mer itu tidak hanya cantik, tetapi juga baik. Ya, aku sangat tersentuh. Dia jauh lebih baik daripada orang bodoh di seberang. Tidak, bahkan jika aku tidak bisa makan mie instan bulan ini, aku akan tetap memberimu hadiah. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Rosa, para penggemar di studio siaran langsung bukannya berhenti, tetapi justru menjadi lebih bersemangat, dan semakin banyak hadiah yang mulai muncul. Sekelompok orang bodoh, umpat Rachel dalam hati setelah melihat layar di studio siaran langsung Rosa dipenuhi dengan hadiah. Hitung mundur ke 10 menit terakhir. Pada saat ini, angka besar ini melayang di atas studio siaran. Langsung lagi. Pukul 9.59. Pukul 9.58. Hitung mundur telah resmi dimulai. Lihat saja, karena kamu tidak menyukai hadiah kecil yang kami berikan padamu. Apa kamu takut sekarang? Iya, Hostrea Mer sepertimu tidak pantas ditonton siapapun. Lihat apakah kamu masih bisa sombong sekarang. Rosa jauh lebih baik darimu. Petik 2. Para penggemar di studio siaran langsung merasa bahwa Rosa pasti akan menang hari ini, jadi mereka mulai berlari ke studio siaran langsung Rachel dan mulai mengejek Rachel. Melihat begitu banyak orang yang menghina dirinya, Rachel tidak tinggal diam. Gadis itu kemudian membalas hinaan para penggemar dengan nada kasar, kalian tidak berpikir bahwa wanita itu benar-benar bisa menang, kan? Aku bisa memenangkan permainan melawan perempuan yang malang itu. Jangan mengolok-olokku di sini, atau kalian akan menyesal nanti. Bagaimanapun, semuanya sudah kacau, jadi tentu Rachel tidak akan sungkan-sungkan lagi berbicara kasar pada para penggemar. Kamu sudah kalah, jangan sok di sini. Iya, kamu sudah kalah, apa yang kamu sombongkan? Mendengar kata-kata Rachel, para penggemar sangat kesal dan mulai memaki satu demi satu. Namun, tak lama setelah mereka memaki Rachel, tiba-tiba terlihat progres bar merah muda yang mewakili Rosa menghilang. Hanya dalam sekejap mata, progres bar biru menggantikan progres bar merah muda. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada yang salah dengan sistemnya? Bukankah seharusnya semuanya berwarna merah muda? Para penggemar mulai meluncurkan tanda tanya di ruang siaran langsung, dan Rosa sendiri juga bingung. Saat para penggemar di studio siaran langsung melihat progres bar yang mewakili Rosa menghilang, mereka semua tercengang, dan ekspresi di wajah mereka sangat bingung. Apakah ada yang salah dengan sistemnya? Pasti ada yang salah dengan sistemnya. Rachel tidak menerima hadiah apapun. Bagaimana bisa progres bar miliknya tiba-tiba meningkat begitu banyak? Petik 2. Rachel ini benar-benar tidak tahu malu. Dia memenangkan kompetisi dengan cara curang seperti itu, dasar wanita tidak tahu malu. Para penggemar mulai memaki Rachel satu demi satu. Lagi pula, apa yang dikatakan Rachel kepada mereka sebelumnya juga terdengar kurang sopan. Sekarang tidak ada satu orang pun yang ingin Rachel memenangkan kompetisi hari ini. Rosa menatap layar komputernya. Dia juga sangat bingung. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bukankah dia menerima banyak hadiah? Jadi seharusnya dia yang menang. Meskipun para penggemar mengatakan bahwa ada masalah dengan sistemnya, tetapi Rosa merasa bahwa seharusnya tidak ada kesalahan seperti itu di platform video streaming besar seperti yang mereka ikuti. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa Rachel tiba-tiba memenangkan kompetisi? Morgan menoleh pada Laura dan bertanya dengan bingung. Kenapa lagi menurutmu? Pasti ada Crazy Rich di belakang Rachel yang keluar untuk memberikan hadiah, jawab Laura dengan santai. Crazy Rich memberi Rachel hadiah. Morgan tercengang ketika mendengar ini, dan kemudian dengan cepat melihat ke layar komputer. Prayoga mengirim roket super untuk Rachel. Ega mengirim 5 roket super untuk Rachel. Virgan mengirim 10 roket super untuk Rachel. Karena jaringan yang sedikit lambat, hadiah dari para Crazy Rich untuk Rachel baru muncul saat ini. Para penggemar tercengang saat melihat layar peluru menampilkan banyak roket super yang dikirimkan oleh orang-orang kaya itu untuk Rachel. Roket super itu sendiri senilai 4 juta, dan para Crazy Rich di studio siaran langsung Rachel itu baru saja menghadiahkan 50 roket super.
Dengan tambahan hadiah senilai 200 juta tersebut, tentu saja progres bar biru milik Rachel langsung mengalahkan progres bar merah muda milik Rosa. Namun, orang-orang kaya itu sepertinya tidak berhenti sama sekali. Mereka masih terus mengirim hadiah untuk Rachel. Prayoga mengirim 5 roket super untuk Rachel. Petik 2. Prayoga mengirim 10 roket super untuk Rachel. Peluru seperti ini mulai menggila di studio siaran langsung Rachel, membuat semua penggemar di pihak Rosa merasa bodoh. Hadiah yang diterima Rachel lebih dari 200 juta, sedangkan mereka masing-masing hanya memiliki uang jutaan, yang tentu saja tidak bisa menandingi hadiah yang Crazy Rich berikan pada Rachel. Aku harus membantu Dewiku Rosa agar menang meskipun aku harus meminjam uang hari ini. Ya, teman-teman, siapapun yang punya uang segera kirim Rosa hadiah. Waktunya hampir habis. Cepat, isi kembali uang kalian. Ada banyak orang dari kita. Kita harus mengalahkan Rachel. Para penggemar di studio siaran langsung Rosa tampak kesal dan mulai memberi Rosa hadiah kecil, tetapi pengaruhnya masih belum terlalu jelas. Kalian semua, berhenti. Jangan memberiku hadiah lagi. Ini masalah besar, kalian akan membuang-buang uang kalian. Aku akan mengakui kekalahan di game kali ini, jadi jangan memberi hadiah untukku lagi. Petik 2. Rosa tidak benar-benar ingin menang. Bagaimanapun, ini hanyalah sarana untuk menghasilkan uang di platform siaran langsung, jadi ketika dia mengerti apa yang terjadi di pihak lawannya, dia mulai meminta kepada para penggemarnya untuk tidak melanjutkan memberinya hadiah. Beberapa menit kemudian, nilai hadiah Rachel telah melebihi 400 juta, sedangkan Rosa hanya mencapai 100 juta berkat upaya para penggemarnya. Aku tidak menyangka Rosa akan menerima hadiah senilai 100 juta hari ini. Ini benar-benar hebat, kata Laura sambil melihat ke layar komputer. Morgan ragu-ragu, lalu menoleh ke arah Laura dan bertanya, kamu sepertinya tahu dari tadi kalau Rosa akan kalah. Tahu dari mana kamu? Rachel juga merupakan host streamer yang sangat terkenal di platform itu. Meski popularitasnya tidak tinggi, tetapi hampir semua host streamer di platform ini mengenal Prayoga. Pacarnya adalah seorang generasi kedua yang kaya, jadi dia pasti bisa menang. Pada menit-menit terakhir, pacarnya pasti akan keluar untuk membantunya memenangkan kompetisi, ucap Laura pelan. Haha, Morgan tidak bisa menahan tawa ketika mendengar penjelasan Laura. Kalau memang orang itu adalah pacarnya, mengapa dia tidak memberinya uang secara langsung? Mengapa dia harus repot-repot masuk ke platform untuk memberi hadiah, dan akhirnya membiarkan pihak platform menarik uang itu? Tanya Morgan kemudian dengan nada heran. Memangnya apa yang kamu tahu? Laura memutar bola matanya lalu melirik Morgan dengan ekspresi sinis, dan kemudian melanjutkan menjelaskan, jika Rachel bisa masuk 3 besar dalam kompetisi ini, semua hadiah yang diterima selama periode ini akan dikembalikan 100%, dan dia juga bisa mendapatkan bonus 2 miliar. Artinya, selama Prayoga punya uang, dia bisa memberikan hadiah sebanyak yang dia mau. Kemudian, jika Rachel masuk 3 besar, dia tidak akan kehilangan uang, tetapi justru bisa mendapatkan bonus. Petik 2. Sialan. Memang ada hal seperti itu? Tanya Morgan dengan kening berkerut, lalu terdiam. Tentu saja ada. Ada banyak hal seperti itu di industri siaran. Langsung, balas Laura. Jika mereka mengembalikan 100% uang hadiah, bagaimana? Pihak platform bisa menghasilkan uang. Tanya Morgan lagi. Apa kamu bodoh? Laura memandang Morgan, lalu kembali berkata dengan wajah cemberut, hanya 3 besar host streamer yang bisa mendapatkan 100% dari hadiah uang, dan sebagian besar hadiah siaran langsung host streamer akan disita oleh platform, jadi tentu saja pihak platform masih bisa menghasilkan uang dari para host streamer yang kalah. Petik 2. Oh jadi begitu, Morgan mengangguk pelan tanpa mengatakan apa-apa lagi. Jika Laura tidak menjelaskan hal itu kepadanya, Morgan tidak akan tahu bahwa ada banyak cara menjikan dalam industri siaran langsung. Sementara Morgan sedang berbicara dengan Laura, Rosa hanya memiliki 5 menit tersisa dalam kompetisi melawan Rachel. Rosa pikir meskipun dia kalah hari ini, itu bukan masalah besar. Dia hanya akan kehilangan uang selama sebulan. Terakhir kali Morgan memberikan puluhan juta hadiah ke studio siaran langsungnya, sehingga dia tidak kekurangan uang sama sekali. Untuk itu dia mencoba menghalangi para penggemarnya di studio siaran langsung untuk terus memberinya hadiah.
Melihat dia akan menang, Rahel bertanya pada Rosa dengan ekspresi sangat angkuh, "Rosa, kamu sepertinya akan kalah, kenapa kamu tidak meminta angin, si Crazy itu, untuk keluar dan memberimu hadiah?" Petik 2. Rosa tercengang ketika mendengar kata-kata Rahel. "Haha, kalian mungkin tidak tahu, ya." Rosa mengirim Crazy di studio siaran langsungnya ke kantor polisi. Petik 2. Wanita ini benar-benar kejam. Angin sudah memberinya banyak uang, tetapi apa yang dia lakukan? Dia justru mengirimnya ke kantor polisi dan mengatakan bahwa Angin ingin memperkosanya. Aku belum pernah melihat host Streamer sepertinya. Ya, biasanya seseorang yang terlihat pendiam dan serius, sebenarnya adalah orang yang sangat menyebalkan. Apa kalian masih ingin melihat siaran langsung orang seperti ini? Apa kalian tidak merasa jijik? Para penggemar yang mengirim hadiah Rahel sebelumnya juga mulai mengejek Rosa dengan kejam. "Tanpa angin, kamu bukanlah siapa-siapa, apa kamu masih ingin mengalahkan pacarku yang cantik? Dasar wanita tidak tahu malu. Aku akan mengirimimu amplop merah dengan kata kunci." Komentar Prayoga, dan langsung mengirim amplop merah dengan kata kunci Jalang. Siapapun yang mengirim kata Jalang, ini dapat membagikan amplop merah pada Rosa. Jadi dalam sekejap, studio siaran langsung Rosa dipenuhi dengan kata Jalang. Rosa menatap komputernya dengan bingung. Dia memang berencana untuk menyerah, tetapi setelah melihat kata-kata jahat di layar komputernya, dia tak lagi bisa menahan air matanya. Para penggemar yang mendukung Rosa tidak memiliki cara untuk membantunya lagi saat ini. Lagi pula, pihak lain terlalu kaya. Mereka tidak bisa melawannya. Kalau saja Angin ada di sini. Ya, akan sangat bagus kalau Angin ada di sini. Orang-orang ini tidak akan berani sombong. Entah siapa yang memulai. Para penggemar di studio siaran. Langsung Rosa mulai memberikan komentar bersamaan yang berisi "Angin datanglah." Dalam sekejap, komentar "Angin datanglah" mendorong kata Jalang ke bawah hingga tidak terlihat. Morgan menatap layar komputer tanpa ekspresi, dengan jejak kemarahan muncul di matanya.